Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Ayunur Widiawati dan juga dua rekan saya, Sofiatul Hasanah dan juga Muhammad Fakih, pada kesempatan kali ini akan membahas studi kelayakan bisnis dari aspek sumber daya manusia. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Baik, langsung saja untuk yang pertama, studi kelayakan bisnis dari aspek sumber daya manusia ini dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi analisis pekerjaan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, kompensasi, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, serta praktek bagaimana mengatur orang dalam sebuah perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, analisis studi kelayakan bisnis ini dari segi SDM merupakan aspek yang sangat penting karena sumber daya manusia di sini merupakan bukan sekedar merupakan objek, tapi juga subjek dalam sebuah perusahaan atau dalam pelaksanaan sebuah proyek. Baik, selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini adalah sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok serta kualifikasi pekerjaan yang meliputi pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu. Nah, di dalam analisis pekerjaan ini bisa mencakup 3 hal. Yang pertama, yaitu job description. Job description ini adalah sebuah informasi yang berisi tentang tanggung jawab, tugas, serta kewajiban dalam sebuah pekerjaan tertentu. Nah, lalu yang kedua yaitu job specification, yaitu persyaratan-persyaratan baik yang umum maupun khusus yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu standar kinerja, adalah output pekerjaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, lalu di dalam analisis pekerjaan ini terdapat beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini adalah teknik yang digunakan dengan melaksanakan peninjauan secara langsung terhadap suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu wawancara. Sebuah teknik dengan cara bertanya secara langsung baik dengan individu, teman sekerja maupun kepada pimpinan yang bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Lalu yang ketiga, kuesioner. Nah, kuesioner ini sebuah teknik dengan memberikan kuesioner yang berupa beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh karyawan. Nah, kuesioner ini berisi tentang tugas dan tanggung jawab dari sebuah pekerjaan tertentu. Lalu yang keempat yaitu logs atau catatan harian. Nah, catatan harian ini seorang karyawan atau seorang pekerja mengisi secara berkala di buku harian mereka mengenai tugas dan tanggung jawabnya terhadap sebuah pekerjaan yang ia lakukan, dan juga menuliskan beberapa kekurangan-kekurangan serta kelebihan dari pekerjaan tersebut, serta mencantumkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di dalam pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangan perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia ini, selain manfaat baik yang kita peroleh dari perencanaan sumber daya manusia ini, kita juga menemukan beberapa tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu perubahan teknologi. Nah, untuk tantangan yang berkaitan dengan perubahan teknologi ini adalah ketidaksiapan individu atau sumber daya manusia dalam menghadapi teknologi baru yang ada. Untuk itu, bagi pihak manajemen, khususnya manajemen personalia, perlu tindakan khusus untuk memberikan pelatihan dan juga pendampingan bagi seorang individu agar dia mampu dan bisa menerima beberapa teknologi-teknologi yang baru itu yang kian hari semakin canggih, karena penggunaan teknologi ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Lalu yang kedua yaitu perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tantangan yang berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan undang-undang dan juga kebijakan dari pemerintah. Nah, karena semakin baik undang-undang yang mengatur dan menjamin tentang sumber daya manusia ini, akan semakin baik juga jaminan dan aturan-aturan yang mengatur sumber daya manusia yang bersangkutan tersebut. Nah, maka dari itu dalam pelaksanaannya ini ditemukan beberapa keterbatasan dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu perubahan ekonomi. Kondisi ekonomi secara umum sangat menentukan keberhasilan organisasi. Maka dari itu kondisi perekonomian baik yang itu bersifat makro maupun mikro itu akan mempengaruhi sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi, karena mereka tumbuh dan berkembang sejalan dengan sistem ekonomi yang ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu perubahan sosial. Nah, untuk perubahan sosial ini tantangan terbesarnya adalah adanya beberapa pergeseran nilai sosial atau pergeseran budaya-budaya yang sebelumnya telah dianut oleh sumber daya manusia yang bersangkutan. Yang selanjutnya, dalam aspek sumber manusia, terdapat pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen SDM. Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan suatu proyek atau bisnis, sumber daya manusia merupakan faktor utama yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekrutmen sumber daya manusia yang merupakan kegiatan mencari atau menarik tenaga kerja baru yang tepat dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen ini meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Kemudian, teknik yang dapat digunakan dalam rekrutmen, yang pertama ada teknik sentralisasi. Teknik ini dikelola oleh satu bagian saja di dalam suatu perusahaan tersebut. Namun, banyak yang menilai teknik ini kurang efektif karena setiap departemen yang membutuhkan tenaga kerja baru tidak dapat menilai para pelamar pekerja tersebut. Kemudian yang kedua ada teknik desentralisasi. Teknik ini pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing departemen yang membutuhkan tenaga kerja baru. Sehingga teknik ini dikatakan lebih efektif karena setiap departemen yang membutuhkan tenaga kerja baru dapat menilai pelamar pekerja sesuai dengan kebutuhan dari departemen yang bersangkutan. Kemudian dalam rekrutmen ini tentu saja akan terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi. Contoh seperti faktor organisasional. Nah, faktor organisasional ini yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen adalah kebijaksanaan promosi dari dalam. Maksud dari kebijaksanaan promosi dari dalam ini, dengan kebijaksanaan ini lowongan yang ada diisi oleh para pekerja yang sudah menjadi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Tentunya para pencari tenaga kerja tidak usah lagi mencari sumber-sumber tenaga dari luar, sehingga kemungkinan memperoleh tenaga kerja baru dengan pandangan baru, pendekatan baru, keahlian dan keterampilan baru sangat terbatas. Kemudian kendala dari rekrutmen ini ada kebiasaan pencari tenaga kerja. Mungkin kebiasaan negatif dari pencari tenaga kerja ini merupakan kendala dalam proses rekrutmen. Yang kemudian ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang menjadi kendala dalam proses rekrutmen yang pertama ada kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru, kemudian langka tidaknya keahlian pegawai yang dicari, dan norma-norma etika yang berlaku bagi para pekerja. Kemudian sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama itu ada sumber internal, di mana sumber internal ini mengisi posisi kelowongan pekerjaan dengan calon dari dalam. Maksudnya itu dengan orang yang sudah menjadi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Dengan cara dipromosikan, dipindah tugaskan, ataupun dirotasi tugasnya. Kemudian ada sumber eksternal, di mana
sumber eksternal ini benar-benar menarik tenaga kerja baru dari luar yang bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Langkah-langkah rekrutmen. Yang pertama itu membuat pengumuman pengadaan pegawai, yang kedua penerimaan surat lamaran pekerjaan, yang ketiga melakukan seleksi atas lamaran melalui ujian saringan akademis, tes kepribadian, tes mental ideologi, wawancara, dan tes kepribadian. Dan yang terakhir pengumuman penerimaan pegawai. Yang selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di dalam organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Di mana dalam seleksi ini pihak tenaga kerja akan memilih dan menentukan para pelamar pekerja yang diterima ataupun ditolak. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Terdapat dua metode di dalam seleksi. Yang pertama ada metode non-ilmiah, di mana metode non-ilmiah ini dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, akan tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Biasanya seleksi ini berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Kemudian ada metode ilmiah, di mana dalam metode ilmiah ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi, supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan ketepatan yang tepat. Yang selanjutnya adalah kompensasi, di mana kompensasi ini dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas balas jasa terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya di perusahaan tersebut, di mana kompensasi ini diberikan bertujuan agar memotivasi para karyawan untuk bekerja yang lebih. Terdapat komponen-komponen dalam kompensasi. Yang pertama itu ada gaji, di mana gaji ini merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai kompensasi, atau juga bisa dikatakan bayaran tetap yang diterima oleh karyawan atas jasa yang dilakukan pada perusahaan. Yang kedua ada upah. Upah ini merupakan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan. Contoh yang menerima upah ini seperti pekerja harian ataupun karyawan yang sedang lembur. Yang selanjutnya itu ada insentif. Insentif ini merupakan kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya guna memotivasi karyawannya agar lebih giat lagi dalam bekerja. Yang terakhir ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini berupa non finansial, itu seperti tunjangan dan juga cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 16081157 ingin menjelaskan aspek sumber daya manusia tentang pelatihan. Pelatihan itu adalah untuk meningkatkan skill dari karyawan. Dan biasanya terdapat 5 pelatihan, yaitu adalah skill training, retraining, cross functional training, team training, dan kelima kreativitas tim atau creativity team. Pengembangan terhadap karyawan dapat melalui pendidikan dan beberapa ajuan. 1. Motivasi para karyawan untuk mengembangkan kemampuannya secara pribadi dan rasa individual dan secara individual. Dan kedua, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama anggota. Ketiga, mencegah terjadinya keresahan sesama antar anggota. 4. Mengurangi terjadinya turnover perusahaan karena banyak yang mengundurkan diri. Kelima, karyawan dapat keterangan kerja dan dengan adanya jaminan kestabilan jabatan. Kepemeliharaan, pihak manajemen harus tetap berupaya memelihara karyawan dan berbagi upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai di dalam sebuah organisasi. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pensiun atau mengundurkan diri karena karyawan tidak betah, dan ataupun juga karena bisa melakukan sebuah kesalahan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.